Sokolsky Opening atau disebut juga Polish Opening atau orangutan opening adalah pembukaan catur untuk putih yang terjadi setelah B4. Hitam punya beberapa cara menghadapi pembukaan ini, tapi yang paling umum adalah E5, memberikan serangan terhadap pion B. Pada model game pertama ini, Sokolsky membalas dengan gajah B2. Ini disebut Tartakower Gambit. Putih membiarkan pion B dengan tujuan untuk mengeliminasi pion sentral hitam. Hitam dalam hal ini Strugatz mempertahankan pion sentralnya dengan F6. Dan Sokolsky membalas E4, mengontrol dua petak sentral hitam sekaligus, membebaskan menteri dan gajah terang. Hal ini memberikan kesempatan kepada hitam memakan pion. Hitam unggul satu pion, tetapi ini memberikan putih kompensasi dalam bentuk gajah ke C4. Melalui langkah ini, putih menghalangi hitam rokade. Kuda ke C6, langkah pengembangan, dan F4 dengan maksud untuk membuka file F bagi benteng. Hitam memakan pion, dan kuda ke H3 menyerang pion, juga bersiap rokade untuk mengamankan raja dan menempatkan benteng di file F. Jika hitam melindungi pion, maka menteri H5 skak sangat kuat. Raja E7 dan menteri F7 skak, raja D6, kuda makan pion. Tentunya kuda ini tidak bisa dimakan karena akan membuat hitam kehilangan benteng. Jadi kuda ke H6 menyerang menteri. Dan di sini langkah brilian E5 skak memberikan tempat untuk kuda meluncurkan serangan skakmat. Dan sampai di sini hitam akan terkena skakmat bagaimanapun dia menjawab. Sebagai contoh, kuda makan pion dibalas kuda E4 skak, raja C6, menteri D5 skak, raja B6, menteri B5 skakmat. Jika raja C5, menteri D5 skak, raja B6, menteri B5 kembali skakmat. Menyadari semua hal ini, hitam memilih kuda E7 dan kuda makan pion. Kembali G5 akan berhadapan dengan menteri H5 skak, kuda G6 dan kuda makan menyerang benteng. Jika pion makan kuda, mengorbankan benteng, maka menteri makan pion skak, raja E7, menteri makan pion skak, raja E8, dan menteri F7 skakmat. Di sini kuda ke A5 dipilih oleh hitam dengan maksud untuk menyingkirkan gajah dari diagonal A28. Akan tetapi, pada posisi ini, putih memiliki langkah yang sangat brilian, yakni gajah makan pion. Jika kuda makan gajah, menteri H5 skak, raja F8, dan rokade. Pion makan gajah akan dibalas kuda E6 skak. Dan setelah pion makan kuda, benteng makan pion skak, raja G8, menteri F7 skakmat. Jika pion makan gajah, kembali menteri H5 skak, kuda G6, kuda makan. Kuda makan gajah dan kuda G5 skak, raja E7, menteri F7 skak, raja D6, dan kuda makan kuda skak. Sesudah raja C5, menteri D5, dan ini adalah skakmat. Pada posisi ini, hitam memilih langkah yang benar,
benteng F8, dan kuda K5. Jika pion makan gajah, kuda G7, skakmat. Tetapi hitam kembali memilih langkah yang benar. Kuda makan gajah. Di sini kuda makan pion skak, memaksa raja F7, dan setelahnya rokade. Hitam menyelamatkan raja, menteri H5. Hitam mencoba benteng makan gajah, dan benteng makan. Kuda ke G6 memberikan perlindungan tambahan terhadap raja, tetapi benteng makan kuda. Dan sesudah pion makan benteng, menteri makan, meletakkan menteri sejajar dengan raja. Di titik ini hitam memainkan raja H8. Akan tetapi putih melanjutkan dengan langkah yang sangat brilian. Kuda E8 mengancam skakmat. Hitam masih mencoba menggelepar dengan menteri E7. Akan tetapi kuda ke F6 kembali mengancam skakmat. Dan sampai di sini hitam merasa sudah cukup, jadi dia menyerah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Pada kenyataannya, langkah seperti menteri G7 tidak akan berhasil karena menteri H5 skak. Dan setelah menteri menutup skak, menteri makan, dan lagi-lagi skakmat. B4 dari Fischer dan E5. Gajah B2, Tartakower gambit. F6, hitam menolak gambit, dan E4. Gajah makan pion. Gajah ke C4. Dan jika dalam game sebelumnya yang dimainkan oleh Alexei Sokolsky, hitam mencoba kuda ke C6, kali ini Jack Logger sebagai lawan Fischer memilih kuda E7. Dan Fischer langsung melakukan serangan menteri H5 skak. Jika G6, menteri H6, dan raja hitam benar-benar akan kesulitan rokade. Karena itu kuda G6 dipilih oleh hitam, dan F4 kembali dengan konsep yang sama seperti sebelumnya untuk membuka file F bagi benteng. Pion makan, kuda ke F3. Setelah kuda ke C6, kuda ke C3. Dan hitam memutuskan untuk mengeliminasi kuda. Gajah makan, D6, dan kuda ke H4 mengancam kuda. Kuda E7, kuda ke F5. Raja F8, dan putih rokade sambil melakukan shadowing. Menteri E8, dan sebuah langkah spektakuler dari Fischer, gajah makan pion. Tentunya pion makan gajah berakhir dengan menteri H6 skakmat. Maka oleh sebab itu, hitam memilih langkah gajah makan kuda, dan pion makan menyerang kuda. Jika kuda menyelamatkan diri, gajah makan pion skak, raja makan, dan menteri G5 skak. Jika raja F8, menteri H6 skakmat. Itulah mengapa D5 dipilih hitam
Akan tetapi, pion makan kuda. Jika pion makan gajah, gajah makan pion skak. Raja makan dan Menteri E5 skak. Raja makan pion, benteng makan pion. H5, benteng F6 skak. Raja H7 dan benteng F1. Benteng G8, benteng ke F7 skak. Raja H6 dan benteng F6 skak. Kuda G6 atau benteng G6 sama saja, karena Menteri F4 skak mat. Di sini hitam memilih pion makan gajah gelap dan Fischer Menteri H6 skak. Raja G8, G7. Hitam menyerah karena sesudah pion makan gajah, pion makan benteng skak. Raja makan dan Menteri makan pion kembali skak. Setelah Raja G8, benteng E1, dan putih akan menang perwira. B4, E5, gajah B2. Dan hitam kembali menolak gambit dengan F6. E4 seperti biasa. Dan pada posisi ini hitam melanjutkan C6. Ini mengizinkan gajah makan pion. Pion makan Menteri H5 skak. Tentu saja G6 berakhir dengan Menteri makan pion skak. Karena itu Raja E7, Menteri makan pion skak. Raja F7 dan gajah ke C4 skak. Jika D5, pion makan. Gajah D6 direkomendasikan oleh komputer, tetapi pion makan skak. Raja F8, pion makan, mengancam untuk memakan benteng dan promosi menjadi menteri. Karena itu, gajah makan. Setelahnya Menteri F5 skak. Menteri F6, dan kita tidak punya pilihan lain kecuali memakan menteri skak. Kuda makan F3, dan putih unggul 4 pion sebagai ganti 1 perwira yang telah hilang. Di sini Raja G6 dipilih hitam dan Menteri ke F5 skak. Dalam game yang sesungguhnya, Leonhard Schiffler secara salah melangkah kuda H3. Karena itu kita akan mengikuti analisa komputer dengan Menteri F5 skak. Raja H6 dan G4 mengancam skak mat. Jika G5, H4, pion makan G5 skak. Raja G7 dan Menteri F7 skak mat. Jika G6, G5 skak. Jika Menteri makan pion, Menteri makan gajah skak. Raja H5 dan gajah E2 skak. Raja H4, kuda ke F3, Royal Fork. Putih menang. Karena itu, Raja ke G7. Namun, Menteri F7 skak mat. Selanjutnya pada game ini, hitam mencoba menolak gambit dengan D6. Pada posisi ini, Grandmaster Kampora melanjutkan E3. Dan sesudah kuda ke F6, kuda F3. G6 bersiap fianchetto, C4, gajah fianchetto, dan kuda ke C3. Hitam rokade,
gajah E2, E4, kuda D4, C5, pion makan, kuda B3 berbalik menyerang pion B6 dan D4. Jika pion makan, N pasan, gajah F3, dan putih akan mendapatkan salah satu perwira hitam. Maka oleh sebab itu, pion makan pion, dan pion makan pion. Pion duo milik putih mendominasi petak sentral. Kuda C6, rokade, benteng E8, dan di sini A4 dengan maksud untuk merusak formasi pion di sayap menteri. Jadi A5 dan kuda ke B5. Langkah terakhir hitam menciptakan outpost bagi putih. Hitam membalas dengan kuda B4, menempatkan kuda monster di sayap menteri, dan D5. Gajah F5, kuda D4, menteri D7, kuda makan, dan jika menteri makan kuda, kuda D6, sebuah forking yang mendapatkan benteng. Maka pion makan kuda, dan benteng A3, F4. Di posisi ini, putih melepaskan serangannya dimulai dengan gajah makan kuda, gajah makan, dan gajah G4. Hitam memutuskan untuk menyerah. Dia melihat kelanjutan menteri menyelamatkan diri, dibalas gajah ke F5, dan sesudah kuda ke D3, menteri H5, gajah G7, dan menteri makan pion skak. Raja menghindar D6 bermaksud melakukan forking terhadap kedua benteng, benteng B8, dan gajah makan pion. Kuda ke C5, gajah D5. Putih unggul 2 pion, bersih. Pada game berikut ini, hitam memutuskan untuk menerima gambit. Dan setelah gajah makan pion, kuda F6, C4, mengontrol D5 juga membuka jalan keluar bagi menteri. Hitam rokade, kuda ke F3, dan setelah kuda ke C6 menyerang gajah. Kita harus menyelamatkan gajah, karena gajah di posisi terbuka adalah perwira yang sangat kuat. Benteng E8 dimainkan hitam, dan E3, D5, pion makan, kuda makan, gajah E2. Ini merupakan langkah jebakan, menggoda hitam melakukan pengorbanan, dan hitam melakukannya. Benteng makan pion, pion makan, kuda makan, menteri B3, kuda makan pion skak, raja D1, gajah E6, pengembangan perwira dengan tempo menyerang menteri. Tetapi putih bereaksi dengan benar sesuai aturan pertahanan, yakni jika lawan melakukan pengorbanan perwira dan kita tertekan, lakukan pertukaran, terutama pertukaran menteri. Di sini menteri D3 mengancam eliminasi menteri. Jika hitam menerima pertukaran, maka dia akan langsung kalah dikarenakan tadinya dia telah terlebih dahulu mengorbankan benteng. Maka hitam pasti menghindar. Dan kuda D4. Kali ini hitam tidak akan bisa menghindari pertukaran. Kuda F4 dan kuda makan kuda. Pion makan, menteri D4. Di posisi ini, hitam memainkan langkah taktikal gajah B3 skak. Pion makan dan menteri makan skak, tetapi raja C2. Dan sampai di sini hitam menyerah. Putih unggul 1 perwira dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melanjutkan serangannya. Ini merupakan bagian terakhir
Dan kali ini kita akan melihat apa yang terjadi jika hitam memainkan langkah yang lain di langkahnya yang pertama, dalam hal ini D6. Gajah B2 seperti biasa, kuda ke F6 dan E3. Gajah F5, B5. Langkah ini menghalangi pengembangan kuda ke petak C6, jadi kuda D7 dan C4 mengontrol petak D5 dari kemungkinan lompatan kuda. A6, A4, C6 dan kuda ke F3. Setelah G6, bersiap fianchetto, gajah E2. Hitam fianchetto dan rokade, kuda ke C3. Pada posisi ini kuda ke E4 dimainkan hitam dan D4. Pion putih mendominasi wilayah hitam. Menteri C7 dan menteri B3 memperkuat dominasi benteng C8. Dan pada posisi ini putih memainkan langkah taktikal kuda makan kuda. Setelah gajah makan kuda, kuda G5 menyerang gajah. Jika gajah ke F5, E4, H6 dan pion makan gajah, pion makan, gajah G4, C5 dan gajah E6 skak. Jika raja H8, menteri H3 skak dan skak mati langkah berikut. Jadi, raja F8 dan menteri D3. Menteri D8, menteri makan pion mengancam skakmat. Menteri E8, menteri makan pion, dan putih unggul 2 pion. Kuda ke F6 dipilih oleh Art Christopher. B6 memberikan serangan terhadap menteri, dan hitam memainkan langkah yang keliru, yakni menteri D7. Langkah ini menutup jalan gajah terang untuk menyelamatkan diri. F3 dimainkan putih, gajah ke F5 disusul E4 dengan maksud untuk menjebak gajah. Pada situasi ini, jika hitam berusaha melakukan serangan balik dengan H6 seperti sebelumnya, pion makan gajah, pion makan kuda, pion makan, dan pion makan pion. Menteri C2 memberikan serangan terhadap pion. Menteri E8 dan gajah D3 menambah serangan terhadap pion. Hitam bisa mencoba mempertahankan pion dengan raja, tetapi F4. Ini membuka kemungkinan manuver rook lift. Jadi G4 menghalangi manuver dan benteng A E1. Setelah menteri F7, F5, G5 dan menteri D2. Gajah H6, benteng E6. Dan seperti terlihat kedua benteng hitam sangat pasif. Benteng D8, benteng S1, dan setelah benteng D7, A5, D5, gajah A3, benteng E8, dan pion makan pion. Pion makan menteri E3 menambah serangan terhadap pion E7. Kuda G8 dan di sini F6 skak. Raja H8, benteng ke F1 sangat kuat. Dan putih sudah dipastikan menang. Sebagai contoh, kuda makan pion dijawab benteng makan kuda. Pion makan, benteng makan skak.
putih unggul perwira. Pada situasi ini, gajah ke E6 dipilih oleh hitam dan D5. Setelah pion makan pion, pion makan, dan gajah terjebak.